Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Muhtar selaku BPD sebelumnya mohon maaf, mohon waktunya sebentar. Perkenalkan, saya di sini Triyono, kebetulan saat ini sedang menempuh pendidikan dan saat ini sedang melakukan penelitian. Untuk penelitian yang saya ambil terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa 3 khususnya dalam bidang pembangunan. Nah, tujuan saya malam ini ingin melakukan wawancara terkait dengan pembangunan yang ada di Gunung 3, di mana BPD itu selaku pengawas seperti itu. Jadi nanti ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan yang sifatnya itu berkelanjutan seperti itu. Jadi nanti untuk Pak Muhtar mohon bisa dibantu menjawab dan dikontestasi seperti itu. Yang pertama terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurut Pak Muhtar selaku pengawas itu proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa Gunung 3 selama 5 tahun terakhir itu bagaimana kondisinya? Terima kasih Mas Triyono yang sudah hadir atau sudah datang bersedia ke rumah saya. Salah satunya yang jelaskan silaturahim dan yang kedua untuk menanyakan beberapa kegiatan pembangunan yang ada di Desa Gunung 3. Apa yang sudah dipertanyakan jenengan terhadap saya selaku BPD bahwa perencanaan di dalam kegiatan pembangunan terutama di Desa Gunung 3 yaitu sudah melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, seperti kami BPD sebelum melaksanakan tahapan pembangunan ada perencanaan terhadap pemerintah itu sendiri, merencanakan terus membahas, dan setelah dibahas dan direncana dengan pemerintah desa, di situ dimusdeskan. Nah, untuk menggali aspirasi daripada masyarakat Desa Gunung 3 agar menunaikan hasil pembangunan infrastruktur yang manfaat seperti itu. Oke, selanjutnya Pak ya, terkait infrastruktur. Kira-kira sejauh ini 5 tahun terakhir untuk Desa Gunung 3 berarti yang menjadi prioritas utama itu apa ya? Untuk 5 tahun terakhir ini kita memprioritaskan kegiatan pembangunan yaitu di Boko Kenteng, terutama di irigasi yang sudah dilaksanakan waktu itu pada tahun sekitar 2022 itu, karena di sana sangat membutuhkan sekali air untuk mengaliri ke sawah-sawah masyarakat itu. Makanya diprioritaskan untuk pembangunan irigasi menunjang pertanian. Termasuk kemarin juga di 2024 pembedahan jalan juga Mas, itu juga untuk mempermudah perekonomian masyarakat dalam arti mobilitas lah gitu. Mempermudah jalan untuk mobilisasi. Iya. Selanjutnya berarti terkait dengan keterlibatan masyarakat ya, karena kan tadi prosesnya ada aspirasi kemudian dimusdeskan. Nah, sejauh ini keterlibatan masyarakat itu dalam usulan-usulan program itu bagaimana? Apakah ditampung semuanya atau memang dari usulan warga itu hanya sebagian yang menjadi prioritas seperti itu? Terima kasih. Untuk segala usulan yang sudah diprioritaskan selama ini memang ada beberapa yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan, karena kita selaku BPD dengan pemerintah desa juga memprioritaskan pembangunan yang intinya merujuk kepada urgent itu seperti itu. Seperti halnya misalkan
kegiatan itu tadi yang sudah dilaksanakan seperti mobilitasi perjalanan untuk ke sawah-sawah itu jalan harus segera dikerjakan. Ada juga yang memang tidak terrealisasi karena baik usulan dari masyarakat maupun kami selaku BPD juga mengusulkan tidak serta-merta itu dilaksanakan karena terkait dengan anggaran juga. Seperti itu. Selanjutnya ke poin proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur apa saja yang telah terrealisasi. Berarti dalam 5 tahun mungkin nanti bisa untuk jalan itu kira-kira di mana saja, terus irigasi di mana saja, mungkin program kayak penerangan jalan, kemudian mungkin irigasi. Nah itu mungkin bisa didetailkan di mana saja seperti itu. Untuk apa tadi Mas yang jalan mungkin dari pertama terus jalan yang sudah dikerjakan yang utama di pemerintahan ini 5 tahun terakhir itu berarti dari aspal ya, pengaspalan, terus ada juga di 10 desa. Berarti untuk 10 desa itu rapat. Terus Duku Kerajaan itu termasuknya yang dekat kepala desa juga rapat. Itu terus untuk yang terakhir kemarin untuk jalan berarti yang ada di Dukuh Mrengmang dari RT 11 sampai RT 12 itu seperti itu. Dan 12. Dan untuk yang belum dikerjakan memang sampai saat ini berarti yang menuju ke arah Sibulu Dukuh yang belum terrealisasi menuju ke arah Sibulu jalan akses ke Sibulu Dukuh. Kemarin sempat juga koordinasi dengan pendamping bahwa kami selaku BPD memberikan aspirasi juga bahwa ada jalan yang belum dikerjakan yaitu menuju ke Dukuh karena itu mobilitas untuk perekonomian juga sih dari RT berarti 64 itu juga ada yang sawahnya di sana juga itu seperti itu. Terus untuk irigasi itu berarti yang sudah dilaksanakan di Dukuh Kenteng itu terutama Dukuh Kenteng. Terus Sibulu Desa berarti RT berapa nih Bang Roni ya? 4 ya, RT 4 itulah itu juga sudah dikerjakan juga sampai ke Dukuh Kenteng juga itu yang sudah dilaksanakan. Berarti secara umum ya, secara umum sudah cukup. Nah berarti selanjutnya bagian terkait berarti sumber dana ya, karena untuk pembangunan kan sumber dana dari proyek-proyek yang ada, apalagi dengan selaku BPD. Nah pertama adalah sumber dana, yang kedua adalah proses pengawasan karena dalam proses pembangunan ini program-program sumber dananya dari mana saja, kemudian proses pengawasannya dilakukan oleh BPD seperti apa, seperti itu sekali. Oke, terima kasih untuk tadi sudah kami sampaikan beberapa pembangunan yang sudah dikerjakan, termasuk dana, terutama ada dana dari DD, dana dari desa, ada juga yang dana dari aspirasi, seperti tadi irigasi yang di Dukuh Kenteng sini, berarti itu juga aspirasi. Dan aspirasi berarti masuknya apa? Provinsi ya? Provinsi. Dan aspirasi berarti provinsi, kabupaten juga. Itu berarti seluruhnya kalau yang jalan yang rapat itu seluruhnya ke DD berarti. Jalan, DD, irigasi, provinsi. Ya. Terus proses pengawasan. Proses pengawasan kami sebagai BPD sebelum pelaksanaan dimulai, pengawasan yang paling utama adalah kita menanyakan tentang banner ataupun plan yang akan dikerjakan, papan proyek karena itu untuk menjadi bahan kita nanti ketika dalam pengawasan. Setelah itu kita mengecek volume ataupun panjang daripada jalan yang akan dikerjakan atau irigasi yang akan dikerjakan agar memenuhi hasil yang maksimal lah ini seperti itu. Keterlibatan masyarakat kira-kira dalam setiap pembangunan? Kalau keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan memang
istilahnya kurang maksimal. Karena kayak seperti kemarin ada juga yang karena mungkin tim khusus dari rapat atau tidak tahu kami ya, yang jelas itu kami sempat menanyakan kepada Pak Kades bahwa itu tim khusus dari rapat, tapi berarti ini ya apa ya, proyek hanya dikerjakan oleh tim ahli. ya, tapi ada keterlibatan masyarakat juga walaupun tidak semuanya itu seperti itu. Tapi itu juga terbagi menjadi beberapa, misalnya kayak di Dukuh Mrengmang ya masyarakat Mrengmang, kadus 2 lah gitu. Kalau di kadus 1 ya mungkin kadus 1 itu seperti itu. Dan sebagian masyarakat. Poin selanjutnya Pak terkait hasil dan manfaat. Menurut dengan selaku BPD bagaimana sih perkembangan infrastruktur Desa Gunung 3? Perkembangannya apakah signifikan, apakah statis? Kalau berbicara masalah hasil kan masyarakat pasti mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Kalau buat kami pribadi selaku pengawas ada minus dalam kegiatan pembangunan terutama di suatu jalan. Itu seperti itu. Makanya dalam pengawasannya kami agar semua pembangunan yang ada di desa juga dikerjakan secara maksimal. Itu seperti itu. Poin selanjutnya berarti untuk saat ini karena dari program 5 tahunan kemarin berarti sudah ada proyek yang sudah dikerjakan. Ya. Untuk saat ini infrastruktur apa yang menurut BPD itu paling diperlukan tujuannya untuk menunjang baik aktivitas ekonomi masyarakat, mobilisasi masyarakat? Kalau menurut saya yang paling menunjang untuk saat ini melihat dari kondisi ketika curah hujan besar dan sebagainya, irigasi tidak bisa menopang seperti yang arah di Dukuh itu kan, itu yang perlu dikerjakan sebenarnya. Berarti karena untuk irigasi jalan karena untuk perekonomian masyarakat juga. Saluran air. Terima kasih. Selanjutnya terkait perubahan. Nah, yang menurut BPD untuk warga masyarakat Gunung 3 karena tadi kan runtutannya dari atas berarti ada beberapa pembangunan, irigasi, jalan. Pengaruhnya seperti apa yang BPD lihat terhadap masyarakat? Ya. Pengaruh pembangunan terhadap masyarakat. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat mempunyai penilaian sendiri-sendiri. Tapi yang jelas untuk pengaruh terhadap masyarakat pembangunan ada minusnya juga. Ada yang merasa pembangunan ini merasa tercukup untuk fasilitas, ada juga yang tidak merasa cukup. Contohnya kayak penerangan yang sudah dilaksanakan kan sementara juga lampunya mati semuanya, itu kan termasuk nilai min daripada masyarakat. Pembangunan yang dikerjakan yang seharusnya dikerjakan tidak dikerjakan, yang dikerjakan hal yang belum bisa dikerjakan, itu seperti itu. Ke poin selanjutnya ya Pak terkait dengan kepuasan masyarakat. Jadi ini kebetulan kan saya ambil penelitian terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sejauh ini nanti BPD sudah berjalan ke 7 tahun. Dalam 7 tahun itu apakah pernah ada hal serupa survei terkait yang membahas tentang kepuasan masyarakat? Apakah ini baru pertama atau sebelumnya sudah pernah ada? Kalau selama saya menjabat sebagai BPD baru kali ini. Baru ya? Ya. Malah ini menjadi acuan, malah ibaratnya nilai plus lah. Jadi ketika kita ditanya bagaimana kepuasan masyarakat, ya ada yang merasa puas, ada yang merasa tidak. Tapi kita sebagai BPD menjelaskan beberapa hal yang ada di pemerintahan Desa Gunung 3. Ya, karena ini bicara tentang tadi kepuasan masyarakat, tadi ada plus minus ya.
Ada yang memang merasa sudah puas, kemudian ada yang masih merasa kurang. Sejauh ini BPD sebagai lembaga permusyawaratan desa yang memang secara tugas pokok fungsinya kan menampung aspirasi. Nah, ada nggak masyarakat yang secara pribadi menyampaikan aspirasi terhadap BPD seperti itu secara langsung? Nah, kalau ada berarti diantaranya apa saja aspirasi-aspirasi itu? Aspirasi-aspirasi yang sering langsung Sampaikan disampaikan ke BPD. saya, terutama masalah bantuan-bantuan itu secara langsung. Seperti bantuan Ya, sosial. bantuan sosial. Terus lagi kayak RLTH, rumah tidak layak huni, itu juga. Terus terkait tentang infrastruktur juga yang tidak terlewati, belum teranggarkan juga, itu biar langsung ke saya juga. Selanjutnya berarti terkait karena lembaga pengawas ya dari sekian banyak pembangunan itu pasti ada yang namanya evaluasi, kemudian dari evaluasi pasti diketahui adanya hambatan atau kendala yang dialami selama proses proses pembangunan. Kira-kira dari BPD sendiri itu menemukan tidak adanya evaluasi atas kinerja pemerintah desa Kementerian 3 khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur seperti itu. Kalau kami selama dalam kurung 3 atau 2 tahun ini memang sering mengevaluasi pemerintahan, Evaluasinya terutama di bidang pembangunan, karena ketika setiap melaksanakan kegiatan pembangunan belum ada koordinasi dengan kami, sehingga banyak masyarakat yang komplain dan sebagainya, akhirnya membuat pertanyaan di dalam masyarakat itu sendiri, dan akhirnya masyarakat menanyakan kepada kami. Nah, karena di situ sudah ada tim lapangan, biasanya kami menanyakan terhadap tim lapangan seperti TPK dan mandor juga, itu seperti itu. Makanya kami sering memberikan evaluasi terhadap pemerintahan desa, baik itu masalah administrasi maupun masalah pembangunan yang dilaksanakan. kendala-kendalanya, kalau kendala-kendala selama proses kayak pembangunan tadi ada jalan, ada pengaspalan, ada irigasi, pekerja biasanya pekerja itu masyarakat ya, karena kita membutuhkan hanya 10 atau 20 orang, biasanya masyarakat semuanya ingin bekerja, padahal kita di dalam pembangunan juga hanya membutuhkan beberapa orang gitu. Itu ingin dilibatkan. Ya. Ke poin selanjutnya terkait transparansi ya dan akuntabilitas. Karena tadi bicara tentang proyek, kemudian dananya kan tadi berasal dari DD, kemudian dari provinsi, aspirasi. Nah, itu kira-kira tadi sampai pengawasan pandangan BPD untuk pelaksanaan proyek dan pembangunan tersebut di Desa Kementerian 3 itu transparansinya bagaimana? Terkait dengan penggunaan penggunaan anggaran itu transparansinya. Untuk selama ini saya menjabat sebagai BPD, transparansi dalam penggunaan anggaran norma-norma saja, dan karena di situ juga ada plang juga, di situ ada RAB dan lain sebagainya. Maka dari itu kami juga menyampaikan bahwa semaksimal mungkin kita harus transparansi dalam kegiatan pembangunan dalam anggaran juga. Selama ini memang sudah sesuai transparansi, sesuai anggaran yang ada di papan proyek ya. Mekanisme pengawasan yang BPD lakukan, apakah sebatas sifatnya administrasi atau turun langsung ke lapangan untuk cross check langsung baik kualitas maupun waktu seperti itu? Kalau kami pengawasan itu awal dari mulai perencanaan sampai dengan pembangunan selesai. Berarti awal sampai akhir. Awal sampai akhir perencanaan, mulai dari
pembentukan tim 9 yang akan membentuk pembangunan itu, terus sampai dengan kualitas. Walaupun untuk saat ini memang kita sendiri tidak tahu ya untuk kualitas pembangunan itu memakai apa dan sebagainya, seperti contohnya di rapat lah ya, karena kita juga, tapi memang untuk ketebalan sendiri ya ada Sudah yang sesuai SOP. ya ada yang sesuai SOP, ada yang tidak. Itu seperti itu. Makanya kami sering menanyakan kepada pendamping desa yang bertanggung jawab atas pembangunan itu juga. Itu seperti itu. Ya karena ini tadi sampai pengawasan, berarti lebih ke ini pendapat pribadi, berarti apa? Tentang pembangunan. Iya. Terus tentang pembangunan tadi lebih ke kualitas sih. Jadi kualitas 5 tahun terakhir itu seperti apa? Terus harapannya untuk kedepannya pembangunan di Gunung Tiga itu seperti apa? Kalau berbicara kualitas pembangunan, mungkin di desa-desa itu standarisasi ya. Berarti normatif ya? Normatif. Kualitas Dan normatif. kualitas untuk 5 tahun ke belakang ini mungkin kayak aspal di Dukuh ini sendiri mungkin ya masih normal kayak gitu. Cuman untuk bahan evaluasi atau masukan Ya. bahan evaluasi buat yang di BPD, walaupun sudah kami sampaikan kepada pemerintah agar bisa bekerja sama baik dengan lembaga-lembaga lain ataupun RT RW yang menempati sedang dalam pembangunan. Jadi ketika ada masyarakat yang bertanya, pihak RT maupun BPD setempat tahu. Itu seperti itu, tidak ada miskomunikasi. Itu untuk masukan. Ini pertanyaan terakhir lebih ke penutup sih, sifatnya nanti masukan ataupun saran. Karena menurut BPD itu bagaimana penilaian terhadap keberhasilan ya, terkait dengan keberhasilan, terus tadi harapan sudah disampaikan. Terus kira-kira apakah ada kendala lain selain yang selama ini ada? Kalau ada kira-kira solusinya bagaimana seperti itu? Untuk kendala yang jelas kalau di pembangunan fisik itu yang jelas ketika kita menganggarkan sebuah infrastruktur berarti kita harus fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan, itu di bagian fisik. Dan untuk bagian bidang sosial, contohnya walaupun memang dulu sempat dianggarkan ambulan karena terkena COVID, akhirnya memang batal, itu seperti itu. Dan harapan kami sering memberikan masukan kepada pemerintahan agar bisa menganggarkan ambulan juga, itu seperti itu. Itu untuk bidang sosial, anggaran untuk bidang ya. sosial. Terus untuk kayak di bidang non fisik seperti halnya yang sedang dilaksanakan sekarang seperti BUMDes juga masih dalam proses pengerjaan juga untuk bahan evaluasi juga, biar nanti kedepannya BUMDes dimanfaatkan sebaik mungkin guna menopang ataupun ada pergerakan perekonomian di Desa Gunung Tiga, itu seperti itu. Untuk menunjang perekonomian. Perekonomian desa. Baik, matur nuwun Pak untuk waktunya. Alhamdulillah semua yang saya tanyakan sudah ada jawabannya. Semoga bisa nanti membawa manfaat. Insya Allah hasilnya juga akan selain untuk tugas hari juga nantinya sebagai bahan rekomendasi ke pemerintah desa. Sekali lagi matur nuwun waktunya, terima kasih.